Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue mau membahas preview pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dimana di leg pertama Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan setengah lusin gol yaitu 6-0 berhadapan dengan Brunei bermain di kandang kita yaitu di Gelora Bung Karno. Di leg kedua, Indonesia akan bertandang ke markas dari Brunei Darussalam, ya ke negara Brunei. Dari beritanya, pemain-pemainnya hampir sama semua plus Rafael Strike yang sudah bisa dibawa oleh STY. Dibawa loh, belum tentu langsung jadi starter. Marcelino tidak dibawa karena masih pemulihan cedera tampaknya dan STY tidak mau mengambil resiko, which is good karena kita sudah hampir bisa dikatakan lolos dengan 6-0. Gue tidak melihat Brunei bisa tiba-tiba 7-0, itu hampir mustahil kecuali kita benar-benar parahnya parah, dan kalau sampai itu terjadi ya parah banget sih kalau gue bilang. Jadi almost impossible, sehingga Marcelino nggak main pun demi kesehatan dia, demi kefitnessan dia, nanti dia balik ke klubnya, itu keputusan yang bijak menurut gue. Dan gue tidak mau banyak-banyak juga pembahasannya karena seperti yang tadi gue bilang, kita itu sudah 1,5 langkah mungkin untuk lolos, ya karena Brunei sehebat-hebatnya Brunei, walaupun pelatihnya agak songong bilang oh ya kita akan comeback tapi 6-0 itu menurut gue apa ya, sudah hampir dipastikan lah. Kalaupun Brunei nanti akan bermain terbuka, justru itu akan meninggalkan banyak space, banyak ruang, ya yang justru akan dimanfaatkan dengan sangat enak oleh pemain kita yang punya speed, yang punya kecepatan, ya yang bisa langsung counter satu gol. Ketika kita cetak satu gol lewat counter, moral pemain Brunei drop, makin terbuka, makin muncul ruang-ruang yang ditinggalkan. Sehingga menurut gue, walaupun Brunei nanti akan main all out, tapi ya justru ada potensi justru mereka kalah lagi, yang kebantai lagi, karena permainan mereka justru akan terbuka, dan disitulah muncul ya space, muncul ruang yang mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu menurut gue. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah STY akan menurunkan pemain-pemain pelapis? Ya kan, Sinteyong akan menurunkan pemain-pemain pelapis yang di pertandingan pertama tidak mendapatkan jam bermain sebagai starter. Itu menurut gue akan dilakukan oleh STY, mengingat posisi mereka dan kondisi mereka saat ini, tidak ada salahnya untuk mencoba pemain-pemain pelapis. Contoh di kiri, Shane Patinama diberikan kesempatan. Kiper kemarin Nadio, mungkin kali ini kiper lain Syarul Trisna atau Hernando ya kalau nggak salah, itu layak diberikan kesempatan. Back pun layak diberikan kesempatan. Rido diistirahatkan di tengah, Kambuaya mungkin jadi starter untuk menggantikan salah satu Klok maupun si kemarin siapa sih, uh, kemarin siapa ya, pokoknya antara Klok dengan Osandi Walls kemarin. Jadi mungkin akan, menurut gua rotasi itu akan dilakukan. Witan mungkin sejak main sejak awal, atau mungkin Sananta kali ini jadi starter, kemarin nggak jadi starter. Terus di kiri mungkin kemarin kan Dendi, sekarang siapa lah, entah entah pemain, atau Zaki Ashraf, ya kan pemain muda yang dipanggil, itu layak diberikan kesempatan. Hoki mungkin kemarin kurang optimal, sekarang diberikan kesempatan lagi untuk memberikan jam terbang, untuk memberikan pengalaman bagi dia, itu bisa saja terjadi. Ya, dan itu feeling gue akan dilakukan oleh STY. Ya, karena ini pelatih yang gue rasa sangat fair terhadap pemain-pemainnya, dan dia sering memberikan kesempatan justru kepada pemain-pemain muda. Ya, jam terbang itu diberikan. Nah, itu prospeknya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Dan ya menurut gue, walaupun dengan rotasi pun timnas kita punya segalanya, punya kualitas untuk bisa mengalahkan Brunei Darussalam. STY sudah bilang di press conference bahwa kita tidak akan bermain bertahan, kita tidak akan parkir bus menghadapi Brunei, kita akan coba untuk menyerang juga. Dan which is good, itu mental, ya mental yang harus ditanamkan ya kepada pemain kita. Jelas tidak boleh meremehkan mental, tidak, pikiran pemain tidak boleh meremehkan pertandingan ini. Ya walaupun sudah 1,5 langkah kita lolos, tapi still yang namanya sepak bola, kita bisa cetak 6 gol ke gawang Brunei. Bisa aja ada keajaiban entah dari mana, tiba-tiba bisa 6 gol juga kan, bisa saja. Amit amit, amit amit.
Maka dari itu mental sejak awal harus menang. Kalau bisa cetak gol lagi, cetak gol lagi, 1-2 gol, cetak gol ketiga, cetak gol keempat untuk benar-benar matiin secara moral, secara mental dari Brunei. Justru kalau kita menunjukkan performa terbaik kita menghadapi Brunei, berarti kita respect terhadap lawan. Justru kalau kita meremehkan, ini bahaya. Ini menunjukkan kita tidak sportif, kita tidak respect, plus bisa dihukum. Karena jangan salah, kalau kita kalah pun, misalkan kalah 1-2-0, tapi kita tetap lolos, itu akan coreng juga nama kita. Kita akan kurang juga secara poin. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau bisa tetap menang. Kalau bisa tetap menang. Dan mainnya lepas, karena udah itu harusnya enjoy sejak awal. Harusnya ya. Harusnya enjoy sejak awal. Harusnya secara pressure pun sudah hilang. Dan walaupun dengan pemain pelapis, gue rasa timnas Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Brunei Darussalam. Gue nggak tahu skornya, mungkin ya 4-0. Gue rasa bisa timnas kita bisa peroleh dari pertandingan besok. Oke, jadi kita tunggu saja pertandingan besok antara timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Yang gue harapkan adanya rotasi ya, dan feeling gue akan dilakukan oleh STY, karena STY ini dengan kondisi dan posisi kita sekarang, ya gue rasa STY akan rotasi pemain. Dan kalau dibilang peluang kita menang, yang jelas menurut gue masih sangat besar ya. Bahkan kita bisa menang, kalau menurut gue ya, sedikit prediksi mungkin 4-0 kita bisa menang. 4 gol minimal kita bisa cetak ke gawang Brunei Darussalam. Oke, jadi segitu dulu preview kali ini. Kita lihat besok apakah timnas kita mampu meraih kemenangan atau tidak ya. Semoga bisa. Dan gue ingatkan kembali bahwa ini masih awal. Ini masih tahap yang sangat awal, round 1. Baru kita round 2 nanti, itu lumayan berat. Irak, Vietnam, sama Filipina kalau nggak salah. Ini lawan yang tidak boleh diremehkan. Jadi kita lihat, itu baru ujian yang sedikit naik level, bahkan kalau bilang naik level dibandingkan yang sekarang. Karena menurut gue sekarang ya, lawan Brunei, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Brunei, tapi secara kualitas memang jauh. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola Indonesia.